Apa aja sih kerjanya Nopi Chandra selama 5 tahun jadi DPD? Itu saya lihat logonya itu Solok Baru. Ya. Nah, yang kita tanyakan apa makna dari Solok Baru itu, Pak? Nah, tadi kan saya sempat keliling tuh, Pak. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi sektor pertanian yang kadang-kadang apalagi kondisi kayak sekarang ini, Pak? Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Haji Nopi Chandra di Mulifa Channel. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bertemu di negeri tercinta ini, salah seorang yang akan meramaikan pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan bupati pada tahun 2020 ini ya Pak. Ya. Ya, pada tahun 2020 ini saya berbicara sedikit kepada Bapak Haji Nopi Chandra, sebab satu-satunya yang mau saat ini berbicara dengan saya adalah beliau. Alhamdulillah dikasih kesempatan dan nggak nyangka ternyata ketika ditelepon langsung Pak Nopi dari Jakarta ya Pak. Ya. Dari Jakarta, saya kebetulan lagi ada di kampung. Pak Nopi mau menyempatkan diri. Tadi awalnya saya juga 50-50, mau nggak sih seorang Bapak Haji Nopi Chandra ini duduk bersama saya untuk berbicara. Ternyata mau. Saya akan mulai sesi pertanyaan bersama Pak Haji Nopi Chandra. Beliau dulu adalah seorang DPD ya Pak. Anggota DPD. Anggota DPD untuk Perwakilan Sumatera Barat. perwakilan Sumatera Barat selama 5 tahun ya Pak. Selama 5 tahun. Jadi DPD itu tugasnya apa tuh Pak? Kalau DPD itu kan adalah lembaga yang lahir dari zaman reformasi. Jadi DPD itu lebih kental kepada pokok-pokok pikiran atau dasar-dasar terkait fundamental kenegaraan. Oh, Jadi DPD itu lebih berpijak kepada apa-apa yang menjadi kearifan lokal yang akan dijadikan terkait dengan kebijakan nasional. oh gitu. Jadi beda antara DPD sama DPR tugasnya. Sangat berbeda sekali. Jadi kalau pertanyaan orang-orang itu tentang apa aja sih kerjanya Nopi Chandra selama 5 tahun jadi DPD, itu apa aja sih Pak? Ya, artinya gini, kalau DPR kita itu apa yang menjadi pokok pikiran dari pemerintah pusat, itu yang akan dibawa ke daerah. Kalau DPD, apa yang menjadi kearifan lokal, itu yang akan dijadikan kebijakan. Apa yang bisa dikelola di lokal ya? Jadi artinya kayak di Sumatera Barat, kita mungkin ada kesenian tradisional kita yang nanti kita coba perjuangkan untuk diakui secara nasional. Oh gitu. Jadi untuk Bapak duduk di DPD dulu itu apa saja yang udah dijadikan sebuah realisasi gitu Pak? Ya, kalau realisasi kita di DPD juga lebih banyak memberikan pertimbangan ya kepada DPR. Misalnya DPR ada melakukan pengkajian terkait dengan undang-undang otonomi daerah. Kita DPD juga memberikan pertimbangan bahwa di daerah kita ini, Sumatera Barat, juga ada loh beberapa daerah yang akan kita calonkan jadi daerah otonomi baru. Oh, keren. Jadi selain sebagai anggota DPD, Bapak Nopi Chandra ini adalah seorang pecinta seni juga Pak ya. Dan dulu pernah lihat di video almarhum Salmon ya Pak tentang, jadi itu luar biasa sekali. Dan Pak Nopi Chandra kan untuk tahun ini mencalonkan diri jadi bupati. Insya Allah ya Pak ya. Itu saya lihat logonya itu Solok Baru. Nah, yang kita tanyakan apa makna dari Solok Baru itu Pak? Solok Baru itu sebenarnya paradigma membangun Kabupaten Solo itu secara dengan lebih upgrade lah. Kalau orang bilang bahwa membangun suatu daerah, kita kan perlu sebuah konsep yang matang ya. Iya. Jadi bagaimana nanti kita membangun Kabupaten Solo melalui sebuah konsep. Karena dasarnya kita sebagai pedagang atau sebagai pengusaha, tingkat keberhasilan dari seorang pedagang atau pengusaha itu 80% ditentukan oleh perencanaan. Iya betul. Dan kalau kita selalu berbicara patron perubahan, kalau patron perubahan pasti berbicara tentang kebaruan, pembaruan. Kalau tidak berbicara tentang yang baru, berarti kita tidak berubah. Jadi membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama.
bukan kebiasaan buruk, tapi kan terkait dengan perkembangan waktu. Kita harus upgrade macam Kita handphone kan ya. harus ada terkait dengan perkembangan waktu, kita harus melakukan pembaruan lah. Kalau dulu kita melakukan perencanaan hanya melalui secari kertas, Iya, kalau sekarang kan segala sesuatunya sudah melalui Online. elektronik Iya, atau iya, online apa segala macam. Jadi kayak HP aja ya, semakin lama semakin besar RAM-nya. Nah, bisa-bisa saja nanti di zaman pemerintahan nanti Oh. tidak semua orang harus diabsen melalui kantor. Iya, Bisa iya. kan bisa absen di rumah masing-masing, kirim ke kantor atau dia langsung ke lapangan. Oh. Kita udah mengetahui bahwa dia jam segitu juga udah hadir di lokasi. Jadi artinya perkembangan teknologi inilah yang membuat kita bahwa kita sekarang harus melangkah dengan sistem yang baru, Iya, update terus ya. tanpa meninggalkan sistem yang lama. Ya. Ya seperti pemerintah pada hari ini new normal atau normal baru. Iya, betul. Bukan artinya hidup tidak normal, berarti artinya hidup pada tatanan yang baru. Tatanan yang baru. Jadi yang membuat Pak Nopi itu tergugah, maksudnya untuk mau mencalonkan diri menjadi bupati ini apa sih? Sebenarnya ini sudah niat ya, niat itu berasal dari diskusi-diskusi dengan orang tua. Orang tua itu dia itu murni seorang petani Ya. yang selalu ke ladang berpindah-pindah. Iya, betul. Dia selalu pengen ilmu yang dia terapkan, ilmu yang dia dapat dari hasil dia bertani, itu dia pengen tularkan di setiap daerah agar mengikuti gaya atau cara dia bertani atau bertanam. Iya. Artinya secara edukasi terhadap pertanian beliau berhasil. Tapi beliau malah merasakan bahwa terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan, apakah itu di daerah atau di provinsi atau di pusat, yang kadang-kadang belum berpihak kepada pertanian. Nah, Jadi memang sebagian besar di Kabupaten Solo ini di area pertanian kebanyakan penghidupannya ya Pak ya. kalau kita sebagian besar hidup dari bertani, walaupun ada pedagang, itu juga dagang hasil pertanian. Dari hasil pertanian. Pandangan Bapak untuk pertanian saat ini gimana Pak? Nah, sebenarnya petani kita juga sudah sangat maju ya, tapi rata-rata masih individu. Kita berharap petani kita itu menggarap lahan pertaniannya atau produk pertaniannya secara berkelompok. Itu kalau menurut kita, kalau bekerja secara berkelompok itu mungkin dari sisi ilmu, dari sisi pekerjaan jauh lebih ringan, dari sisi hasil pasti lebih baik. Luar biasa sekali, bro. Jadi bro, saya pergi dari Jakarta ke Padang, saya bertemu mobil yang platnya AB, bukan plat dari Sumatera, tapi logonya Novi Chandra. Dan saya tanya kepada ownernya, lalu mereka jawab, ini duit dari kami sendiri. Kami apa yang kami berikan untuk Solo kami katanya. Karena kami tidak bisa memilih, kami hanya bisa mendukung. Itu keren. Jadi Pak Novi Chandra termasuk orang yang dipilih secara ramai-ramai. Saya pernah baca biografi dari Pak Nopi, terus dari seniman, apalagi bagian dari seniman Minang yang ada di Jakarta kan di Garasau, Pak Nopi pernah. Garasau sendiri kan kumpulan kita juga. Nah, itu walaupun kita nggak pernah ketemu, ini baru pertama kali kita ketemu dan alhamdulillah sekali. Jadi cukup sampai di sini dulu sesi tanya jawab kita. Sebab kalau makin panjang tanya jawabnya nanti makin salah. Yang terpenting, nah kitanya yang salah. Jadi yang penting itu menurut saya sebagai orang rantau, kita itu siapapun pilihan kita itu hanya untuk kemajuan Kabupaten Solo. Mau partai A, mau A, mau B, mau C, semuanya hanya untuk kemajuan Kabupaten Solo. Jangan sampai terpecah-pecahnya karena beda pilihan. Nah itu menurut saya. Nah, sebab saya lihat di media sekarang ini lebih parah daripada pemilihan presiden kemarin di Kabupaten Solo ini. Itu luar biasa sekali. Dan saya terpanggil untuk pergi pulang kampung, salah satunya hanya untuk ini. Dan alhamdulillah diterima sama Pak Nopi. Dan satu lagi Pak Nopi, Pak Nopi ini sukunya apa? Pilihan. Kebetulan satu suku. Nah ini hanya itu yang pertanyaan terakhir saya hanya itu, saudara-saudara. Jadi kita satu suku ternyata, dan saya manggil Mak Nopi. Nah, jadi saya wawancara saat ini memang betul-betul hanya untuk pengen tahu siapa sih Pak Nopi ini dan memberitahu kepada semua penonton Mulifa Channel. Jadi buat Dusana semua yang ada di Kabupaten Solo,
Nah, saat ini kita sudah tahu bagaimana Pak Nopi berbicara dengan saya kan, dari cara gesturnya. Nah, sekarang silakan Anda menilai dan Anda yang tahu tentang pilihan Anda. Oke, bagi saya Pak Nopi calon Bupati Solo, dan insya Allah akan menjadi Bupati Solo. Amin. Amin ya Pak ya. Dan tentuan pilih Anda. Oke bro, jadi seperti itu bro. Kita harus memilih orang yang berpengalaman. Dan yang penting, berpengalaman itu tidak mesti tua. Nah, mulai dari sisi tanya jawab ini, Anda akan tahu bagaimana Anda harus memilih. Maka dari itu, pilihlah. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa, dan di sebelah saya Novi Chandra. di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.